Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang filosofi korek api. Korek api ini sangat penting ya, akan tetapi sering juga dilupakan. Makanya kita sering dengar orang yang kehilangan korek api atau orang yang tertinggal korek apinya. Ya, jarang kita temukan orang hanya punya korek api tapi tidak punya rokok. Itu misalnya untuk dalam pergaulan sehari-hari. Sehingga orang lebih sering terdengar meminjam korek api, ya, karena dia bawa rokok tapi tidak bawa korek api. Nah, bicara filosofi korek api ini, kita juga sering dengar hal-hal yang negatif tentang korek api. Karena korek api ini sering diinikan dengan kepalanya yang tidak ada mata ya, atau tidak ada otaknya katanya, sehingga bisa membakar apa saja, termasuk membakar gedung ya di latar belakang kita ini, atau membakar apa saja. Atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai korek api ini batangnya terbuat dari kayu. Satu kayu bisa menghasilkan ribuan batang korek api. Lalu satu batang korek api ini mampu pula membakar ribuan kayu yang ada di hutan. Nah, bicara korek api ini, kita juga ambil filosofinya bahwa tidak peduli apakah seseorang itu disepelekan oleh orang lain atau bukan. Yang paling penting seseorang itu mampu memberi manfaat atau guna kepada orang lain. Ya, kita belajar dari korek api ini. Sering sekali, tidak hanya perokok ya, mungkin ibu-ibu di rumah juga sering sebelum ada kompor gas ya, masih kompor minyak tanah atau masak pakai kayu, orang sering terdengar kehilangan korek api. Karena mungkin setelah dipakai ya korek api itu ditaruh di sembarang tempat. Cara korek api, apa saja filosofi yang ada pada korek api ini? Yang pertama, korek api ini menjadi berguna baik atau menjadi merusak itu tergantung kepada orang yang memilikinya atau orang yang memegangnya. Artinya korek api ini sama dengan seorang anak manusia. Apabila seorang anak manusia itu berpegang kepada ajaran yang Maha Kuasa, maka seorang anak manusia itu akan menjadi seorang yang berguna. Tapi apabila dia tidak memegang teguh ajaran agama atau ajaran kebaikan dari Yang Maha Kuasa, maka seseorang itu bisa menjadi sangat liar, serakah, ya, bahkan mungkin lebih jahat daripada yang berkaki empat. Lalu apalagi filosofi dari korek api ini? Korek api ini menjadi media untuk memperkenalkan seseorang, ya. Korek api ini sering menjadi perantara atau menjadi alasan untuk seseorang ingin kenal dengan orang lain. Kadang seseorang itu sebenarnya dia punya korek api, tapi karena dia ingin kenal dengan orang lain, dia pura-pura meminjam korek api. Jadi artinya korek api ini menjadi pembuka perkenalan. Lalu filosofi ketiga dari korek api ini rela membakar dirinya, batangnya ini terbakar, kepalanya terbakar demi memberi manfaat kepada orang lain. Artinya korek api ini sangat punya jiwa berkorban ya, sehingga dia mau mengorbankan dirinya demi memberi manfaat kepada orang lain. Lalu filosofi keempat dari korek api ini kerjasama antara kepalanya yang berwarna hitam dengan batangnya yang berwarna kuning ini yang dari kayu. Itu ada kesaling ketergantungan. Apabila korek api ini tidak ada batangnya atau patah batangnya, tinggal kepalanya, maka korek api ini tidak bisa digunakan karena tangan manusia tidak ada pegangannya. Sebaliknya juga begitu. Apabila batangnya hanya ada batangnya, kepalanya sudah sering kita lihat ya copot atau gimana, maka korek api ini juga tidak bisa dipergunakan. Artinya korek api ini mengandung filosofi kerjasama antara siapapun ya, tidak penting berbeda kulit atau berbeda ras ya, yang penting bisa memberi manfaat. Lalu filosofi berikutnya dari korek api ini sangat murah ya, tidak mahal, akan tetapi sangat menentukan ya. Kita bisa bayangkan
seseorang yang lagi mendaki gunung, ya, kalau tidak ada korek api, ya, maka mereka akan kesulitan untuk membuat api unggun yang menghangatkan dirinya. Jadi betapa pentingnya korek api ini, walaupun dia tidak mahal. Ya, lagi-lagi kita ambil filosofinya, yang paling penting dalam bagi seseorang itu adalah nilainya atau manfaatnya buat orang lain. Lalu filosofi berikutnya dari korek api ini, batang korek api ini terbuat dari pohon, ya. Satu pohon bisa diubah menjadi mungkin ribuan batang korek api. Akan tetapi satu batang korek api ini mampu membakar ribuan pohon. Artinya sesuatu itu yang kecil itu bisa berbuat yang besar, ya. Dan sesuatu yang besar itu bisa menjadi kecil ketika dipotong-potong seperti ini. Lagi-lagi filosofi yang dapat kita ambil adalah kembali kepada tergantung kepada manfaat. Orang kecil bisa melakukan sesuatu yang besar apabila ada niat baik dan ada kemauan. Sebaliknya orang besar bisa menjadi kecil ketika dia dipotong-potong, ketika dia terpisah-pisah dengan banyak kepentingan pribadi. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.